Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Farul Argianta dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dari kelas 23 ETB NRP 52. Kali ini saya akan menerangkan teori 15 tentang data mining. Pokok bahasan kali ini adalah model data mining, tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, dan teknik-teknik data mining. Tujuannya yang pertama adalah memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana, dikarenakan data mining menyangkut database, kecerdasan buatan, statistik, dan sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining, karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database, terutama optimasi query-nya. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Data jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau KDD. Latar belakang kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, data pembelian, data penjualan, data nasabah, atau data transaksi. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan merupakan OLTP atau Online Transaction Processing. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Verification model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan, hipotesis, dan permasalahan pada data untuk menegaskan hasil perkiraan hipotesis yang diambil. Discovery model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut. Pertama, penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian dan keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, proteksi dan keamanan data.
Tahapan dalam data mining, tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining antara lain ialah sebagai berikut. Data diseleksi, terdapat target, diperoleh target data, kemudian diproses, kemudian transformasi, kemudian data mining, kemudian interpretasi dan evaluasi. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakannya mungkin juga akan berbeda. Hal ini karena terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Yang A, Mining Association Rule. Tugas utamanya adalah menemukan suatu hubungan antar item dalam bentuk A1A, AAM. Adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Generalisasi, pencatatan dan karakterisasi data multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Online Analytical Processing atau OLAP, basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data, dan lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut Mining Classification Rule. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasinya dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan interkelas. Proses untuk pengelompokan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification.
Yang pencarian pola atau sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan rekod pada suatu periode waktu tertentu, misalnya untuk menganalisa tren. Teknik-teknik data mining. Teknik-teknik yang digunakan antaranya sebagai berikut: jenis basis data yang disajikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, teknik yang hendak digunakan, market based analysis. Fungsi association rule seringkali disebut dengan MBA, yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan-himpunan item. Market based analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Algoritma a priori. Algoritma a priori bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K akan ditemukan semua item set yang memiliki K item, disebut dengan K item set. Inti dari algoritma a priori, gunakan frekuensi K-1 item set untuk membangun kandidat frekuensi item set. Gunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set. Latihan soal. Pertama, apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Klasifikasi adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengaplikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Sedangkan clustering adalah suatu proses yang mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya, berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan interkelas. Yang kedua, apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Jawabnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Definisikan support dan confidence aturan asosiasi. Jawabnya, support menunjukkan frekuensi dari kaidah dalam transaksi. Confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang menurut memuat A yang juga memuat B. Soal terakhir, jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau dominan pengetahuan. Jawabnya, karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Yang kelima, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dimulai? Salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.